Mereka bilang sang ibu adalah penganut Baphomet individual. Gue nggak tahu apa itu. Dan mulai saat itu, seketika tiap malam sang ibu selalu mondar-mandir seperti orang linglung. Lalu mulutnya berkomat-kamit sambil tertawa terbahak-bahak. Oke, halo semuanya, balik lagi sama gua di hari Jumat ini. Khususnya di konten kisah mistis dan spesial hari ini, gua bakalan bacain salah satu pengalaman dari teman kita. Kalau teman-teman punya pengalaman atau cerita mistis, bisa kalian kirimin ke email gua. Nah, emailnya ada di deskripsi YouTube gua di bawah. Nah, jadi ini tuh salah satu cerita dari teman gua yang sebenarnya dia anak rantau ya. Dia ngesebutin di situ ngerantau dari mana. Cuman tempat tujuannya tuh di Yogyakarta. Dan dia nggak sendiri. Jadi di situ dia ngerantau bersama dengan teman-temannya. Dan sesampai di Jogja mereka dapetin sebuah kontrakan. Gitu. Nah, kejadian mistisnya tuh dimulai pada tahun 2011 sampai saat ini sih katanya gitu. Jadi dari udah lama berarti ya, udah 9 tahun. Jadi selama 9 tahun itu mereka ngalamin hal-hal yang berbau mistis ya, lebih tepatnya gitu sih, yang gak masuk di logika. Kan gue tertarik sama cerita ini ya dari Andi. Ada dari Andi, dia ngirimin cerita ini ke gua minggu-minggu kemarin gitu. Dan langsung kita mulai aja ceritanya. Kejadian tahun 2011 sampai sekarang. Nah, jadi gini ya, kalian simak baik-baik dan kalian bisa menyimpulkan cerita ini kayak gimana di kolom komentar. Oke? Jadi awal mula seperti ini. Kita ini ada berdelapan. Kita 8 orang merantau ke Yogyakarta, lebih tepatnya untuk kuliah. Jadi mereka ke Jogja itu untuk kuliah, mencari ilmu gitu ya. Nah, setelah itu mereka mencari kontrakan. Di Yogyakarta tuh mereka nyari kontrakan. Sampai-sampai di kontrakan yang dicari, awalnya tempatnya enak, katanya gitu. Tidak ada perasaan apa-apa dan sering ibu kontrakan yang tinggal di sebelah masuk untuk menjamu kita. Ya. Para mahasiswa ini. Jadi ibu kontrakan itu sering masuk ke kontrakan untuk ngejamu mereka semua yang rantau ini. Gitu. Hal itu terjadi sampai sekarang dengan tidak ada perasaan yang gimana-gimana. Kami biasa saja, namun semenjak akhir 2013 kenyamanan itu mulai sirna. Gitu. Jadi berarti di sini gua tekanin kayaknya berarti dari 2013 kejadiannya. Cuman mereka kontrak di situ dari 2011. Nah, lanjut. Nah, semenjak akhir tahun 2013 kenyamanan itu mulai sirna setelah sang ibu kontrakan ditinggal mati sang suami. Oke. Sekali lagi ditinggal mati sang suami. Kejanggalan terjadi ketika anak-anak dari ibu kontrakan tersebut tidak ada yang datang sama sekali. Lalu muncullah hal-hal aneh. Yang pertama, setiap malam, ini misalnya pakai koma ya. Lalu muncullah hal-hal aneh. Nah, yang pertama, setiap malam sang ibu tuh selalu memakai gaun. Selalu memakai gaun pernikahan yang terkesan seram. Lalu sang ibu itu duduk di depan rumahnya. Lebih tepatnya di kursi goyang. Mungkin kalian tahu ya kursi goyang ya. Ini pemilihan kata-katanya agak kurang susah dibaca ya. Jadi gua simpulin aja deh. Jadi mereka sering lihat si ibu kontrakan itu yang tinggal meninggal sama suaminya duduk-duduk di depan rumahnya di kursi goyang sambil pakai gaun pernikahan mereka waktu dulu yang terkesan seram gitu. Dan si anak kontrakan ini
sering lihat si ibu itu duduk di situ dan memakai gaun itu ketika mereka pergi keluar untuk mencari warung. Katanya gitu. Nah, terus sang ibu pun tidak merespon saat kita sapa. Nah, selang beberapa bulan hal itu terjadi, tambahlah dia memainkan piringan hitam dan selalu diputar saat tepat jam 2 pagi. Ditambah dengan bau parfum yang sangat menyengat. Lalu timbul bau bunga-bunga seperti yang ada di pemakaman. Mungkin bunga apa ya pemakaman ya? Ya bunga-bunga melati gitu mungkin ya. Gitu. Terkadang sang ibu itu menjerit seperti kerasukan hampir setiap malam, sehingga kami yang selalu terjaga sampai pagi menjadi tidak enak untuk nongkrong di kontrakan sendirian. Jadi mulai dari kejadian itu, anak-anak kontrakan ini mulai pada ngerasa nggak nyaman. Mungkin ya serem sih, kalau menurut gue serem sih itu, jujur. Kemudian hal aneh di dalam kontrakan terjadi. Pertama, saat kami sedang main bareng di kamar, mungkin main game kali ya, di kamar, seketika di dapur seperti ada yang masak, dan dengan lantang itu seperti suara ibu kontrakan. Di sini si orangnya nggak ngejelasin bentukan kontrakannya kayak gimana ya, jadi gue ceritain aja apa yang dia kirim ke gue di email. Padahal rumah itu selalu terkunci, kontrakan itu selalu terkunci, dan di belakang hanya ada garasi tanpa pintu kecil. Jadi pintu satu-satunya hanyalah pintu depan. Jadi untuk masuk ke situ hanya bisa lewat pintu depan. Kita pun bergegas melihat. Namun anehnya dapur itu sangat bersih. Namun ada masakan di atas meja. Aneh sih. Kami pun tak kunjung mau menyentuh makanan itu. Namun sampai pagi makanan itu anehnya masih tetap hangat. Kejadian itu hampir berulang sekian kali, sampai dengan menu masakan yang sama di piring yang sama dengan tudung yang sama. Jadi itu nggak pernah berubah, menunya itu sama kayak gitu terus dan masih panas. Lalu selang beberapa waktu keanehan lain bermunculan. Terkadang jika kita tertidur pulas, anak-anak kontrakan hampir jam 3 sampai 4 subuh mendengar lantunan piringan hitam. Dan gua pikir sih kalau lagu-lagu yang diputar dari piringan hitam lebih gimana ya, kesannya lebih serem aja sih ya, karena mungkin suasananya ya gitu. Dari si lantunan musiknya itu kan beda ya sama sekarang. Ya itu sih yang bikin serem mungkin ya. Lalu mereka pikir itu nggak mungkin deh kayaknya, masa sih jam segini ada suara kayak gitu. Namun seperti piringan hitam itu jelas berada di samping ruang tamu. Dan kadang di saat pintu tertutup, pasti sang ibu itu dengan khasnya dia berjalan menjadi semakin menambah misteri dia berjalan. Dan berhenti di kamar yang saya tempati dengan anak-anak saat tidur. Dan anehnya, di pagi buta, dia sanggup ada di dalam kamar saya dengan mengelus anak-anak kontrakan dan masih mengenakan gaun pernikahannya. Ini agak aneh sih ya. Ya. Gue gak tahu ya apa yang terjadi gitu ya. Ada juga teman lain melihat sering si ibu memandang di kaca balik luar pintu dengan tersenyum. Jadi si ibu itu sering memandang kaca di balik pintu yang ada di luar sambil tersenyum memandang kaca itu. Nah, lanjut ke tahun 2017. Di puncak tahun 2017, ibu kontrakan ini ulang tahun. Katanya gitu. Dan anehnya, dia berada di rumah kediamannya yang berada di samping kontrakan si anak ini dengan merayakan ulang tahun pernikahannya. Namun anehnya, yang dia tiup dan dia pangkas ibu. Bentar. Oh, jadi serem ya. Jadi anehnya yang dia tiup dan dia potong itu bukan roti, melainkan seekor ayam hidup yang dia gigit bagian leher. Oke, ini aneh sih ya. Saat itu kami berada di luar perjalanan ke kontrakan. Dan anehnya sang ibu sudah duduk menanti di ruang makan kontrakan untuk makan bersama anak-anak. Karena kita tidak enak untuk menolak, kami pun bergegas mau makan.
Dan yang kita lihat ini masakan normal, manusiawi. Ya dalam artian manusiawi gitu ya, normal. Tapi ternyata teman kami yang punya kelebihan, ya punya mata batin ya berarti ya, itu adalah berbagai jenis daun sayuran yang kering, cacing sebagai mie, ulat sagu seperti lauk, dan kita tidak kuasa menahan untuk menolak karena sorot mata sang ibu begitu tajam. Akhirnya kita terpaksa makan. Tuh, sang ibu terlihat tertawa dengan sangat tajam seperti bukan sosok dirinya. Kami mulai terkejut saat anaknya datang di tahun 2019. Oh, jadi dari 2017 ini langsung loncat ke 2019. Di tahun 2019 pertengahan, mereka mulai terkejut saat anak si ibu itu datang. Mereka bilang sang ibu adalah penganut Baphomet individual. Gue gak tahu apa itu. Dan mulai saat itu, seketika tiap malam sang ibu selalu mondar-mandir seperti orang linglung. Lalu mulutnya berkomat-kamit sambil tertawa terbahak-bahak. Lalu kami putuskan untuk kita sama-sama tidak beranjak pindah dari kontrakan ini. Namun selalu ada hal aneh yang sampai saat ini kita diperlihatkan. Seperti kita lihat kita sendiri sedang beraktivitas di dalam kontrakan. Sangat-sangat aneh namun hanya terjadi menjelang jam 12 malam saat piringan hitam itu mulai berbunyi. Oke. Jadi kejadian-kejadian aneh tuh muncul dan terjadi ketika si ibu ini mulai memainkan piringan hitamnya gitu. Jadi ketika si ibu ini mulai memainkan piringan hitam, banyak kejadian-kejadian yang di luar logika tuh terjadi di kontrakan sini, di dalam. Alhasil, setelah saya beranikan diri untuk tanya, Alhasil setelah saya beranikan diri untuk tanya anaknya, ternyata sang ibu sudah berumur 34 tahun. Masih sangat muda. Dan seperti warga bilang, dia tidak pernah lagi mau melihat matahari dan enggan untuk makan karena rumahnya begitu sangat sunyi dan gelap. Tapi tetap bersih, terawat. Dari luar kelihatan ya, jadi katanya walaupun si ibu jarang keluar, sangat-sangat sunyi dan gelap, namun tetap bersih, terawat. Nah, di tahun ini kita terakhir melihatnya yaitu bulan Januari silam. Dan akhir hayat dia tutup usia di bulan Februari. Oke, jadi bulan depannya ya. Tepat di hari ulang tahunnya. Namun sampai saat ini kita masih sering melihat sosok sang ibu yang masih beraktivitas di rumah. Oke, di rumah ya. Jadi sebelah kontrakan ya rumahnya. Dan kadang seliweran di dalam kontrakan kita. Jadi sekelibet ngelewat gitu. Dan itu karena kami yang sudah merasakannya menjadi hal yang sangat biasa. Dan teman saya juga merawat alat musik piringan hitam yang selalu otomatis jam 12 itu berbunyi. Yang berbunyikan lagu pernikahan sang ibu dan tepat berhenti di jam 4 subuh. Jadi itu konstan dari jam 12 tuh muter ngeplay sampai jam 4 subuh lagunya. Serem sih ya. Dan dia pernah bilang untuk tidak membayar bentuk uang saat tiba waktu kontrakan habis. Teruntuk semua kosan yang dia pegang ya. Karena pada saat itu si ibu ini mengelola sekitar 5 bangunan kontrakan, termasuk kontrakan saya, katanya gitu. Karena bagi dia uang sudah tidak bermakna. Saat dia marah ketika saya membayar sejumlah uang. Jadi maksudnya ketika dia membayar si ibu itu selalu marah ketika dia membayar memakai uang gitu. Baginya memberi uang ke ibu adalah suatu bentuk penindasan dan meremehkan sang ibu. Seperti itu kisah kontrakan Ibu Tastia. Oh, ini ada namanya di bawahnya. Oke, udah ceritanya beres sampai di sini gitu. Mungkin bisa kalian lihat kan ya. Jadi ceritanya beres sampai di sini. Dan sebenarnya gue agak sedikit bingung dengan alur ceritanya gitu ya. Gue jujur sih agak sedikit bingung ya dengan alur si cerita dari orang yang ngirimin email ke gue. Karena di sini pemilihan kata-katanya agak kurang masuk di otak gue
Jadi kurang tersusun rapi nih ya, yang gue tangkap setelah gue baca ini ya. Tapi kalau dari alurnya oke sih, gue ngikutin alurnya. Dari yang awal mula kejadian dia dengan 7 orang temannya merantau ke Jogja, sampai akhirnya kejadian-kejadian itu terjadi ya di kontrakan itu. Mulai dari sang suami dari ibu kontrakan itu meninggal, timbul kejadian-kejadian yang aneh gitu sih. Jadi mungkin dia juga terlalu bingung untuk menyampaikannya kayak gimana. Jadi ada beberapa kalimat yang salah di sini ya mungkin ya gitu. Jadi gue simpulin aja sih sebenarnya untuk kalian yang nonton, kalau kalian masih bingung. Jadi gue simpulin aja. Jadi sebenarnya di kejadian ini terjadi di tahun 2013 ketika si Andi ini ngerantau ke Yogyakarta bersama teman-temannya untuk kuliah gitu di Jogja. Dia nggak nyebutin asalnya dari mana, dan dia pindah ke Jogja di tahun 2011. Tapi kejadian aneh muncul ketika tahun 2013. Lebih tepatnya ketika sang pemilik kontrakan ya, ibu kontrakan yang mengelola kontrakan, tinggal mati sang suami. Dari situlah muncul kejadian-kejadian aneh. Salah satunya perlakuan si ibu kontrakan ini agak aneh sih. Kayak contohnya yang tadi udah gua sebutin, si ibu ini selalu muter piringan hitam jam 12 malam atau jam 2, jam 3 subuh. Terus si ibu sering mondar-mandir pakai gaun pengantin. Ya, gaun pernikahannya waktu semasa sama suaminya. Dan di sini perlakuan si ibu ini mulai aneh dari tahun ke tahun. Gitu. Sampai di tahun 2017 kan di sini disebutin saat si ibu kontrakan ini ulang tahun, si ibu ini biasanya kan kalau ulang tahun tuh kan potong kue ulang tahun, tapi di sini ayam yang dia potong. Itu agak aneh sih ya gitu. Mungkin lebih ke ritual kali ya, kalau udah menyangkut ayam masih hidup dipotong atau ayam masih seger gitu tapi udah mati dipotong lehernya. Itu lebih menyangkut ke ritual sih sebenarnya kalau yang gue tangkap dari tadi ya. Feeling gue ini kayaknya si ibu ini tuh lebih ke gimana ya, ketika ditinggal mati sang suami, si ibu ini pengen lihat sosok suaminya. Intinya gak ikhlas lah ketika si suami ini meninggal. Si ibu kontrakan ini gak ikhlas dengan kepergian suaminya, sehingga si ibu kontrakan ini ngelakuin hal-hal yang gak seharusnya dilakuin. Ya ritual ya sebut saja gitu. Makanya di sini gue udah agak aneh dari si ibu ini motong leher ayam ya, kepala ayam yang masih hidup, dan dia gigit di bagian leher gitu kan. Lalu di sini juga si Andi nyebutin bahwa ada temennya yang punya mata batin bilang ketika sang ibu itu menyediakan makanan di hari ulang tahunnya untuk anak-anak kontrakan, teman si Andi ini yang memiliki kelebihan melihat bahwa itu tuh sayuran kering, dan di situ ada mie itu kayak bentukan cacing katanya gitu ya di penglihatan temannya Andi. Terus ulat sagu seperti lauk. Itu aneh kan, itu aneh banget sih gitu. Dan terlebih si ibu ini yang masih muda, berumur 34 tahun. Bisa disimpulin ya bahwa mungkin ketika ditinggal mati sang suami, si ibu ini gak ikhlas gitu sepenuhnya. Nah itu yang dibahayain kan sebenarnya gitu. Ketika kita ditinggalin seseorang meninggal gitu ya, terlebih orang yang disayang, udah seharusnya kita itu ikhlas gitu kan. Karena gimana ya, kalau kita nggak ikhlas gitu, malah godaan negatif tuh datang ke kita. Dan artian ya mungkin contohnya kayak gini ya, bahwa banyak orang yang ditinggal mati dia nggak ikhlas, dan gimana caranya dia pengen ngobrol atau ketemu sama si almarhum itu kan, sehingga dia ngelanggar hal-hal yang nggak seharusnya dia lakuin seperti ritual gitu kan. Itu udah menyimpang banget sih kalau kata gue, demi untuk melihat orang yang sudah meninggal. Maksudnya ketika orang udah meninggal harusnya kan udah aja gitu kan, ikhlasin kalau kalian percaya agama
Itu bahayanya kayak gitu kan. Gitu. Dan sampai akhirnya si ibu ini tutup usia di bulan Februari katanya gitu. Nah, setelah ibu ini tutup usia, maksudnya kejadian-kejadian yang aneh itu sebenarnya berkurang sih ya, dari yang gua tangkap. Berkurang, tapi si anak-anak ini termasuk si Andi sering lihat sosok penampakan si ibu ini, si ibu kontrakan almarhum ya, sering melihat sosok almarhum ibu pemilik kontrakan gitu, sekelibet gitu sih di dalam kontrakan, kadang katanya gitu sering lihat gitu melewat mondar mandir katanya gitu. Dan yang terakhir poin yang disimpulin, si ibu itu tuh nggak mau dibayar dengan uang katanya gitu, karena uang merupakan suatu bentuk penindasan dan meremehkan katanya gitu. Jadi gua nggak tahu sih ini dibayarnya pakai apa ya selain uang gitu ya, gua nggak tahu ya, apakah dengan hal-hal lain selain uang ya, walau alam nggak tahu gua gitu. Ya sih serem juga sih dari ceritain ya, gua baca semuanya, kalian udah dengar intinya kayak gitu. Dan kalau kalian berspekulasi tentang hal lain, boleh kalian tulis aja di kolom komentar, karena sebenarnya emang awal sih waktu awal gua baca ini gua agak bingung. Gua tangkap pendapat gua, si ibu ini tuh ketika ditinggal mati sang suami, dia nggak ikhlas intinya gitu loh, dia nggak ikhlas sehingga dia nyari tahu bagaimana caranya untuk berkomunikasi dengan sang suami. Kalau dibilang stres atau gimana gila gitu gue nggak tahu sih ya, gue nggak berani nyimpulin sejauh itu. Mana ada sih ya orang yang siap ditinggal meninggal gitu kan, cuman balik lagi ke orangnya. Dan yang terjadi gitu ada dua kemungkinan sih sebenarnya, antara si ibu ini stres atau emang dia nyari cara agar bisa ketemu dengan sang almarhum suaminya gitu loh. Antara dua hal itu ya kalau yang gue tangkap sih. Nah, tapi kalau gue pribadi lebih condong ke si ibu ini kayaknya lebih ngelakuin apa ya, ritual sebenarnya biar bisa ketemu si suaminya, almarhum suaminya. Karena kalau dibilang stres nggak mungkin sebegitunya sampai potong ayam, nggak mungkin sih gitu. Tapi kalau ritual, setahu gua emang kebanyakan ritual tuh medianya lewat ayam yang masih hidup biasanya gitu, langsung disembelih sih sebenarnya, dipotong di bagian lehernya gitu, dan yang dipakai itu darahnya sebenarnya. Itu salah satu syarat dari ritual. Mayoritas kayak gitu kalau di Indonesia ya, kebanyakan pakai ayam yang masih hidup, dan ayamnya tuh ada ayam khusus gitu, nggak sembarang ayam gitu loh. Makanya kalau dari sini gue simpulin si ibu ini kayaknya lebih ke ngelakuin ritual. Serem sih, cuman ya, menarik ya ceritanya gitu ya, karena jarang sih yang ada orang yang ngalamin hal kayak gini gitu, dalam artian mereka jadi saksi gitu ketika si ibu ini ngelakuin ritual itu, dan imbasnya ke anak-anak kontrakan sini. Serem sih, dan untungnya si anak-anak kontrakan ini nggak sendiri gitu, jadi mereka banyakan dan mereka akhirnya pun ya berani gitu. Bahkan sampai saat ini setelah gue konfirmasi ke orangnya, mereka masih tinggal di sana. Dan untuk awal-awal gue nggak percaya kan dengan cerita ini, tapi gue coba untuk konfirmasi ulang ke sang pengirim ini, ke Andinya, dan dia ngomong bahwa ini kejadian nyata yang dia alamin gitu. Terlepas dari situ bebas kalian mau mikir kayak gimana, itu hak kalian gitu. Cuman di sini gue berpendapat seperti tadi yang gue bicarakan tentang cerita ini gitu. Oke, paling sekian kisah mistis hari ini, kali ini di malam Jumat ini. Untuk kalian yang mau ngirimin cerita lagi, cerita horor ya, cerita mistis, baik itu pengalaman kalian atau teman kalian, dalam bentuk cerita ataupun foto, misalkan kalian nangkep foto yang ganjil atau ada video, boleh kalian kirimin ke email gue yang ada di deskripsi di bawah ya. Dan nanti bakal gue pilih untuk gue jadiin konten setiap hari Jumat. Pokoknya gue berharap apapun yang terjadi gitu sama kalian yang ngalamin hal-hal kayak gini, jangan takut wajar sih.
Cuman jangan terlalu berlebihan. Semoga kalian dapat hikmahnya juga dari apa yang terjadi gitu. Oke? Gua Ataul Musawar pamit dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.